Shalom, puji Tuhan saudara. Kita bisa mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya kasih Tuhan melimpah atas setiap kita saudara. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu atas kami, buat kebaikanmu, buat penyertaan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, beracaralah Tuhan. Beracaralah atas ibadah hari ini Tuhan. Setiap kami yang melihat ibadah online hari ini Tuhan, kami percaya diberkati di dalam nama Yesus. Di dalam suasana Natal bulan ini Tuhan, kami percaya kasih Tuhan itu melimpah atas setiap kami. Berkat Tuhan melimpah penuh atas setiap kami. Kau yang mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang. Mari sembah, mari sembah, ya sembah, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sekali lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
sembah Engkau Sang Raja, kami sembah, kami tinggikan Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kau ditinggikan, Kau diagungkan selama-lamanya. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Tuhan. Hiaramaya Syandaralama, Hierebeya Ranaralamo. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja selama-lamanya. Biar setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Hiaranamaya Sheralabaralaba, Hiaranamaya Sheranamo, Hiaralabaralabaralabaralaba, Hiererebeshikinanananamo. Haleluya, haleluya. Hiaralabaralabaralaba, Hiaralabaya Sheralabaralabaralabaralabaralaba. Biar kerajaanmu datang Tuhan di tempat ini. Biar Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Biar kesukaan kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah, meninggikan Engkau, melekat denganmu Tuhan. Oh, oh Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Kami melihat kuasa Tuhan selalu nyata atas setiap kami Tuhan. Setiap jalan-jalan kami, walaupun susah Tuhan mungkin, tapi kami melihat penyertaan Tuhan tetap nyata atas kami. Tuhan, biar kami mengakhiri tahun ini Tuhan dengan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami masuk di tahun 2021 Tuhan dengan penyertaan Tuhan kembali. Biar Kau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Oh, haleluya.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, mari sembah Tuhan. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan
bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Biar namamu besar dan dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, kau dipuji, kau disembah, kau dipuji, kau disembah. Oh, kau dipuji Tuhan. Karalamaya darana Tuhan. Biar hadirat-Mu itu tetap melingkupi setiap kami Tuhan. Jangan pernah ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Biar Kau yang menyertai setiap jalan-jalan kami. Kau yang menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Yang sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Untuk kami menerima setiap firman-Mu Tuhan. Menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan firman itu menjadi daging di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Engkau sudah baik Tuhan Yesus. Sampai di akhir tahun ini Tuhan, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memelihara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi firman-Mu, urapi kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Biarlah isi hati-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan dan boleh kami mendengar. Tutup bungkus ibadah online ini dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami undang malaikat Tuhan menjaga ibadah online dari awal hingga akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saudara yang saya kasihi dan saya hormati. Puji Tuhan, kita sudah melalui masa-masa di 2020. Masa pemeliharaan Tuhan. Mukjizat buat setiap kita. Bahwa kita masih hidup sampai saat ini, kita masih diberkati pada sampai saat ini, kita masih boleh mengecap kebaikan Tuhan. Dan di tahun yang akan datang adalah masa-masa tuayan buat setiap kita. Dan percaya di masa-masa yang sukar ini, Tuhan menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Dia. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan banyak jiwa untuk datang kepada Dia.
Mari kita bersama-sama di masa-masa tuaian, kita membuka hati kita membesarkan hati kita membuka kapasitas hati kita sebesar-besarnya untuk menuai di akhir zaman. Mari, apa yang harus kita persiapkan? Hati yang lebar, hati yang luas, untuk tuaian, kapasitas hati yang luas, untuk menjangkau banyak jiwa. Amin. Ini yang harus kita perhatikan. Di Filipi 2 ayat 12. Firman-Nya tidak lama, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 sampai 1 perikop. Saya bacakan judulnya Filipi 2 ayat 12 ya. Judulnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Garis bawahi, taat. Ini karakter yang harus kita punyai. Ini nasihat Paulus terhadap jemaat di Filipi, bahwa kita harus taat. Amin. Dan berikutnya adalah karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Taat. Taat apa? Taat untuk mengerjakan keselamatan kita. Apa yang dimaksud dengan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Takut dan gentar itu bicara tentang hormat. Ada korelasi antara kasih karunia dengan ayat ini. Ayat ini berkata hormat kepada Allah. Maksudnya ayat ini adalah kita berani berkata tidak terhadap dosa. Kita berani berkata tidak terhadap apa yang bukan dari firman. Kita harus tegas. Dan sewaktu Paulus ada dan sewaktu Paulus tidak hadir. Maksudnya apa? Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa, tegas terhadap dosa. Berani berkata tidak terhadap yang salah. Dan sewaktu ada di gereja atau sewaktu ada di kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, ini adalah pandemi di mana banyak dari kita juga banyak yang tinggal di dalam rumah. Cuman satu hal saya ingatkan, jangan terlena di zona nyaman dan zona aman di dalam rumah. Tapi kita taat dan tetap kerjakan keselamatan. Hormati Tuhan dan berani berkata tidak terhadap dosa. Sewaktu kita di ibadah atau kita berada di kehidupan kita sehari-hari. Dan ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di ayat ke-13 jelas dikatakan, ini kasih karunia Tuhan. Allah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam hati kita. Saya kasih contoh yang real. Bapak, Ibu, dan saya pernah pertama kali bertobat, betul? Kasih mula-mula. Pertama bertobat, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berkata, tidak terhadap rokok, tidak terhadap minum-minuman keras, tidak terhadap narkoba. Aku enggak mau berdusta lagi. Dan aku mau ke gereja mungkin buka jam 6, kita sudah jam 5 di sana. Dan siapa yang menyuruh? Enggak ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah mengerjakan di dalam setiap hati kita. Allah lah yang mengerjakan itu semua. Kalau kita bisa bertobat, kalau kita bisa menyampaikan firman, kalau kita saat ini bisa diberkati, itu semua karena Allah. Kalau kita bisa tidak minum minuman keras, kalau kita sudah tidak
berjudi lagi, kalau kita sudah bisa berhenti merokok, kita sudah tidak berkata dusta, itu bukan karena perbuatan kita, tapi itu karena Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita. Amin. Inilah korelasinya ayat ini. Jadi perbuatan kita tidak membuat kita masuk surga, tapi karena iman dan Allah mengerjakan dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh sombong dan berkata, oh itu karena kekuatanku, aku bisa berhenti merokok, karena kekuatanku. Padahal sewaktu kita bertobat, kita sama-sama dulu bertobat adalah kasih yang mula-mula. Tidak ada yang nyuruh dan kita tahu kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu dan kita berani berkata, tidak. Mari kita kembali, strength kembali, kuat kembali, hidup kembali. Dan tidak terlena di zona aman, zona nyaman. Karena kita diberkati pada masa-masa sulit seperti ini, kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Kita masih dipelihara, tapi jangan terlena di dalam zona nyaman ini. Tapi kita tetap berkata tidak. Apa yang dimaksud mengerjakan keselamatan? Tentu banyak. Dan di ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaan. Ini poin yang penting. Paulus mau menasehati setiap kita untuk apa? Untuk mengingat bahwa Allah lah yang mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Tentu ada bagian kita, adalah bagian Allah. Allah mengerjakannya. Dengan apa? Kerelaan Allah. Inilah nasihat Paulus supaya kita meniru apa yang Allah lakukan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dia mengerjakannya dalam hidup kita dengan kerelaan. Inilah yang harus kita teladan. Kerelaan Yesus yang mati untuk kita. Kerelaan Yesus yang disalibkan untuk kita. Dan dia naik ke surga, dia menyediakan rumah untuk setiap kita. Dan dia mengutus Roh Kudusnya untuk menolong setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Dan poin yang kedua, bagaimana kita bisa taat untuk mengerjakan keselamatan itu. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan itu bukanlah tuntutan, tapi adalah sebuah kerelaan. Dan inilah poinnya. Hidup tidak di dalam dosa itu bicara tentang bukan tuntutan, tapi kerelaan setiap hati kita. Rela enggak? Seperti saat kita pertama kali bertobat. Kita kepinginnya ke gereja, enggak ada yang nyuruh. Tapi kita rela berangkat. Ada yang mungkin jalan. Ada yang dari Bandulan, jalan sepedaan sampai ke Lawang. Nyari gereja karena dia baru pertama kali bertobat. Ada yang dari Pasar Larangan Sidoarjo naik sepeda sampai ke Manyar. Ada yang dari Mojokerto datang ke Surabaya untuk ikut doa malam. Dan banyak kesaksian-kesaksian. Kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam setiap hati kita. Amin. Sehingga kita rela melakukan segala sesuatunya. Inilah yang kita teladani. Karena kerelaan ini, apa yang terjadi setelah kita rela melakukan itu semua? Ada di berikut-berikutnya, nanti kita bahas satu persatu. Lebih spesifik lagi di ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini yang harus kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Dalam melayani, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan ini bicara bukan di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Bukan saat aku hadir, tapi saat aku tidak hadir pun kamu tetap harus mengerjakan. Sama seperti Allah bekerja, dia mengerjakan dalam hidupnya, dan kita mengerjakan juga keselamatan. Dikatakan jelas di sini, dikatakan jangan bersungut-sungut, itulah kerelaan. Spesifik dikatakan jangan bersungut-sungut. Bisa enggak kita taat? Bisa. Sambil taat, sambil bersungut-sungut bisa?
bisa. Tapi Allah yang kehendaki kita taat dan kita relakan hati kita. Kapasitas hati kita perbesar supaya ada kerelaan dalam hidup kita. Kita melayani Tuhan bukan satu tuntutan tapi satu apa? Kerelaan melayani Tuhan. Satu kerelaan kita mengasihi anak-anak kita, satu kerelaan kita tunduk kepada suami, satu kerelaan kita harus mengasihi istri kita. Bukan menuntut istri kita untuk tunduk dan hormat kepada kita, bapak-bapak. Atau ibu-ibu menuntut bapak-bapak untuk mengasihi. Tapi satu tindakan, satu pekerjaan iman. Yaitu apa? Tunduklah. Bukan menuntut, tapi melakukan, mengerjakan. Keselamatan itu adalah pribadi. Amin. Dan jangan apa? Berbantah-bantahan. Saya sering waktu pelayanan juga. Ide-ide saya sering tidak terpakai. Jangan terus berdebat, ya sudah. Semua seizin Tuhan. Tuhan kerja di dalam hati kita. Dia kerjakan dalam hidup kita. Kita dihadapkan dengan hal yang seperti itu. Ya sudah. Toh semuanya untuk Tuhan. Dipakai nggak dipakai ide kita. Kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk sebuah gereja atau gembala atau kepada manusia. Tapi kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan ayat ke-15, supaya kamu apa? Tidak beraib, tiada beraib dan tiada bernoda. Supaya engkau berkenan di hadapan Allah. Engkau bisa taat. Ya, Tuhan suruh taat. Tapi bisa gerundel enggak? Iya, aku taat Tuhan. Kok mesti nyuruh aku? Kenapa sih kok mesti aku enggak yang lainnya aja? Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan dengan Tuhan. Kadang berbantah-bantahan dengan gembala sidangnya. Ya kan? Kenapa ide saya tidak dipakai? Apakah saya sudah tidak dihormati di tempat ini? Wah, saya sudah memberikan hati saya untuk sebuah gereja ini. Tapi saya tidak dihargai. Wah. Berbantah-bantah, bersungut-sungut. Taat, disuruh Tuhan ke gereja, taat. Tapi berbantah-bantahan terus. Bersungut-sungut terus. Mari, kapasitas hati kita perbesar. Kerelaan hati. Tuhan izinkan seringkali kita ditabrakkan dengan hal yang seperti itu. Untuk supaya kita punya hati yang rela. Dan dikatakan apa? Supaya tidak beraib dan bernoda. Ini bicara supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Itu adalah aib saat kita bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Dan itu bernoda di hadapan Tuhan. Tapi saat kita rela, itu diperhitungkan dengan Tuhan. Amin. Dan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini manfaatnya ternyata. Ini tujuan Tuhan yang saya katakan tadi. Ini tujuan Paulus memberikan nasihat untuk setiap jemaat di Filipi. Punya karakter rela. Legowo. Bahasanya Jawanya legowo. Rela hatimu, relakan hatimu melakukan segala sesuatunya. Dan supaya apa? Kamu bercahaya di angkatan yang bengkok ini seperti bintang-bintang di dunia. Ini bicara anak-anak Allah, berarti bukan Yesus, tapi anak-anak Allah. Kita harus punya hati yang rela. Ya. Dan kita boleh menjadi cahaya dan kita boleh berbuah. Dan banyak orang akan diberkati dengan kita, berkati dengan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu melakukannya semua dengan kerelaan hati. Bahkan visi di tempat ini adalah berdoa 1 jam minimal. Itu bukan satu tuntutan tapi satu kerelaan.
hati kita untuk menyediakan waktu minimal 1 jam 1 hari buat Tuhan. Itu adalah kerelaan. Kerelaan hati kita untuk berpuasa. Kerelaan hati kita untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Karena ini adalah akhir zaman. Akhir zaman ini keadaan kita semakin hari semakin buruk. Dunia ini keadaannya semakin buruk. Tapi ingat, kita dipelihara dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan apa yang terjadi di dalam akhir zaman ini itu ada di 2 Timotius 3. Ini adalah keadaan akhir zaman. Kenapa kita harus punya hati yang rela? 2 Timotius ayat 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima, siapa orang ini yang dimaksud? Ayat kelima, secara lahiriah mereka ibadah anak-anak Tuhan ternyata. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Bapak Ibu, dunia ini semakin hari semakin jahat. Semakin hari orang sudah semakin mementingkan dirinya sendiri. Gak tahu orang lain, gak peduli orang lain. Yang penting saya selamat. Inilah keadaan. Kalau kita tidak membuka kapasitas hati kita yang besar dan merelakan segala sesuatunya untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk kita melakukan firman Tuhan. Inilah yang terjadi. Kalau kita tidak merelakan hati kita. Kalau kita berbantah-bantahan. Oh itu kan hukum Taurat. Itu dosa. Dosa adalah dosa. Amin. Dosa adalah dosa. Dan kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Karena kasih karunia Allah. Karena Allah sudah mengerjakan dalam hidup kita. Dari sampah. Dari kotor, dari bau, kita diangkat. Dan kita jangan kembali lagi kepada masa lalu kita. Amin. Kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Kita sudah dibersihkan oleh pengorbanan Yesus. Hormati pengorbanan Yesus. Hormati karya Yesus. Hormati dia yang sudah mengerjakan dalam hidup kita. Hormati dia sebagai orang yang kudus. Dan hidup kita tidak bercela. Amin. Hidup tetap stay dalam kebenaran. Dan ayat ke-16 dikatakan, sambil berpegang pada firman apa? Kehidupan. Ini yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan itu. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Bagianmu adalah berkata tidak terhadap dosa. Dan bagianmu melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk keselamatan. Amin. Dan agar aku dapat bermegah pada apa? Hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini adalah nasihat Paulus. Sehingga jangan sampai Anda melayani Tuhan dan seakan-akan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tetap sungut-sungut, tetap berbantah-bantahan, jalan terus. Kita bercela dan bernoda. Dan pada pengangkatan
dikatakan percuma berlomba dan percuma capek-capek melayani Tuhan. Capek-capek berbuat baik. Kalau hati kita tidak rela melakukan itu semua. Mari, apa menjadi bagian Tuhan? Dan ada juga bagian kita. Bagian kita perbesar kapasitas hati kita. Dengan punya hati yang rela. Amin. Mulai saat ini kita kembali kepada firman. Rela melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan berani berkata tidak terhadap dosa. Kita rela melayani Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah ayat ini, ayat penutup. Dikatakan tadi Paulus memberi nasihat supaya apa? Engkau berlomba-lomba, bersusah payah dan sia-sia semuanya itu. Apa yang dia maksud? Kita sambung dengan ayat di Wahyu 14 ayat 13, ayat yang terakhir. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah atau tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dan mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah nasihat dari Yohanes. Apa yang dimaksud dengan segala perbuatan? Tentu perbuatan itu tidak membuat kita masuk ke surga. Apa yang dimaksud? Tapi di dalam ayat ini ada juga berkata supaya mereka boleh beristirahat dari apa? Jerih lelah. Yang dimaksud dengan jerih lelah adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Perbuatan-perbuatan inilah yang dimaksud, Bapak Ibu. Kita boleh taat, tapi jangan bersungut-sungut. Taat melayani Tuhan, tapi bersungut-sungut tetap jalan terus. Dikatakan engkau bernoda. Tapi saat engkau rela melakukan itu semua untuk Tuhan, bekerja untuk mengerjakan keselamatanmu dengan rela dan berani berkata tidak terhadap dosa dan berani berkata tidak terhadap hal yang tidak benar dan melayani Tuhan dengan rela dan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, sehingga perlombaanmu semua berkenan di hadapan Tuhan. Jerih lelahmu berkenan di hadapan Tuhan. Jerih lelahmu menyertai engkau saat engkau mati, saat engkau dikubur. Jerih lelahmu semuanya. Apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Apa yang membedakan? Kita sebagai anak Allah, kita memberi orang makan. Apakah kepercayaan lain juga bisa memberi makan? Bisa, sama. Setiap kita bisa berbuat baik. Tapi itu tidak menyelamatkan. Tapi saat kita memberi makan untuk Tuhan, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan dan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan itu dengan apa? Kerelaan hati, berbesar kapasitas hatimu dengan kerelaan hatimu, menyembah Tuhan rela, memberikan waktu 1 jam minimal rela, berpuasa rela, membaca firman Tuhan rela, melakukan firman Tuhan, ini yang terpenting, rela melakukan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada hubungan pribadi juga dengan Tuhan. Rela. Mari di 2021 perbesar kapasitasmu dengan kerelaan
melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi benih di dalam setiap hidup kami, menjadi bertumbuh dan menjadi berbuah. Dan kami boleh menjadi terang, dan saat kami kembali kepadamu Tuhan Yesus, kami kembali kepada surga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan garam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk berkat. Angkat kedua tanganmu, berdiri dan angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, terimalah berkat dengan iman dan percaya. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memberkatimu, Dia yang mengasihimu, Dia yang memimpin hidupmu, Dia yang tidak pernah meninggalkanmu, Dia yang selalu menolong, dan Dia yang selalu mengangkatmu, dan Dia yang selalu melindungimu. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya, Dia yang mengerjakan segala sesuatunya dalam hidupmu. Yang terbaik untuk engkau. Terimalah berkat ini. Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Semua kita terangkat di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat bersama-sama saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Selamat menyongsong 2021 penuh dengan pengharapan yang baru. Dengan masa tua yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.